Saya mulai, ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Bisa berdiri mungkin? Yang pertama kali datang di tempat ini, ada yang baru pertama kali? Ya, selamat datang. Mungkin sebelah kiri kanannya bisa kasih selamat datang, katakan selamat datang, welcome in RCC. Thank you, praise the Lord. Oke, ya mungkin Asyir bisa kasihkan welcoming package yang nanti di sebelah sana cemilannya ada 2 juga. Oke, apa kabar semuanya? Baik atau excellent? Excellent, hidup kita excellent, amin. Kalau hidup kita excellent semuanya terlihat penuh dengan sukacita, punya senyum satu sama lain, amin. Tema bulan ini saudara tahu dari mulai 2 minggu lalu, kita berbicara tentang show your love. Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita diajarkan bagaimana kita bisa menempatkan kasih dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menunjukkan kehidupan Kristus dalam tiap-tiap pribadi kita. Tetapi ada satu hal saudara yang seringkali kita harus mengerti dulu sebelum kita bisa menyebarkan kasih kepada orang lain. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang God of Love. Judul khotbah saya hari ini adalah God of Love. Nah, sebelum kita masuk di situ, mari kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39. Ayat ini begitu bagus, famous, dan banyak orang tahu. Dan kita akan baca sama-sama pada hari ini. Yang sudah dapat bilang amin. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Yang bingung bilang aduh. Haleluya. Karena udah ada di sini yang nggak bilang amin. Oke, kita baca ya. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, maksudnya Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Wow. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dengar baik ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, haleluya, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi saudara, sebenarnya ayat ini berkata begini, siapa, coba next slide mungkin, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau kita baca seluruhnya dari ayat yang ke-31 sampai 39, intinya cuma satu. Siapa sih yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan? Siapa? Mungkin dia bilang, oh mungkin next slide-nya dikasih tahu, oh mungkin Tuhan. Tuhan? Terus Paulus bilang, Tuhan? Nggak mungkin Tuhan, masa Tuhan katanya? Atau mungkin Yesus? Nggak juga. Masa Yesus sih, dia udah mati buat kita, dia mau disalib, dia mau dihajar, dipukul, diludahi buat kita. Masa dia mau misahin kita dari kasihnya sendiri? Nggak mungkin. Atau mungkin yang lain, suffering. Oh
gambarnya enggak? Oh ya. Oh, nah suffering. Apa itu suffering? Penganiayaan, penderitaan, ketelanjangan, semua yang susah-susah. Misahin kita dari kasih Allah? Enggak. Atau mungkin yang lain. Sickness. H1N1. Flu. Ya kan? Kalau flu biasa, flu. Tapi kalau udah H1N1, flu. Ada dengan P, dengan F. Apa sakit, penyakit? Kanker. Apa lagi? Apa sih penyakit yang berat-berat? Kanker, pilek. Apalagi panu. Apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Enggak. Enggak bisa katanya. Apalagi ada lagi enggak? Boom, tribulation. Apakah itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Wah, panjang ternyata Alkitab ini. Bukan juga. Nextnya apa? Dikatakan ini, you are more than conqueror. Mulai dari sakit penyakit, tribulation, penganiayaan, semuanya yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah karena kita more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Karena itu saudara dengar baik ini, nggak ada hubungan antara hal negatif yang terjadi sama hidup kita dengan kasih Allah, benar nggak? Kalau Tuhan bilang gak ada yang bisa misahin kasihnya aku kepada saudara dan saya. Artinya gak ada hubungan antara kejadian dalam hidupmu yang negatif dengan Allah mengasihi saudara dan saya. Ayatnya Roma 8 ayat 39, gak ada yang bisa misahin. Seringkali kan kita bilang begini kan, oh kalau saya usaha bangkrut, oh mungkin ya. Mungkin saya bikin dosa. Saya sakit, oh mungkin saya bikin dosa ini. Saya mungkin begini-begitu, oh saya mungkin bikin dosa. Tapi Tuhan bilang gak ada ya hubungannya antara sesuatu yang buruk dengan kasih Tuhan. Allah tetap mengasihi kita, tapi dengan baik. Tapi ada konsekuensi dari dosa saudara, yaitu maut. Ada konsekuensi yang kita harus tanggung kalau kita berbuat salah kan. Itu normal, hukum dunia normal. Kalau kita mencuri ya masuk penjara, betul kan? Kalau kita membunuh yang masuk pengadilan, itu konsekuensi biasa. Tetapi meskipun sudah diadili, masuk penjara atau apapun, tidak ada yang sanggup memisahkan kasih Allah dengan manusia. Nah, dengan kata lain, tidak ada yang sanggup menahan Allah untuk mengasihi saudara dan saya. Itu maksud ayat ini sebenarnya. Karena itu saudara, sangat luar biasa kasih Allah kepada kita. Nah kenapa sih Allah bisa begitu? Ada 3 alasan saudara yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengerti hal ini. Nomor 1 tentang God of love ada begini. He needs no reason to love. Allah tidak memerlukan alasan untuk mengasihi kita. Allah tidak pernah perlu alasan untuk mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena layak untuk dikasih. Kita nggak lovable. Oh, kalau si John mesti lovable dulu ya. Harus cute mukanya kayak yang begini nih. Kayak yang ini. Coba lihat klik berikutnya. Nah, ya kan? Mirip siapa ya? Nggak perlu lovable kayak begitu dulu. Nggak perlu. Baru Tuhan mengasihi? Enggak. Atau mungkin kayak yang ini kali. Enggak juga imut-imut. Iya kan? No. Atau yang satunya. Apa dengan begitu Allah mengasihi kita? Enggak juga. Atau yang berikutnya? Ini? Matanya gede bener. Bisa dikasih Allah dengan cara begitu? Enggak. Atau next one? Mungkin kalau kita ketawa lebar-lebar mungkin Tuhan mengasihi kita. No. Tuhan gak lihat itu. Atau yang ini kali. Teng nong. Nah. Kok tawanya telat? Siapa nih? Enggak perlu seperti ini. Saudara tahu itu siapa yang nempel itu di atas tuh?
Jemaat sudah. Nggak perlu seperti ini. Coba the nextnya, Roma 5 ayat 8 dikatakan begini. Ada nggak Roma 8, 5 ayat 8? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa Alkitab ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ayat terakhir yang penting, ketika kita masih berdosa. Kalau mau pakai bahasa modern, ketika kita masih jelek. Ketika kita nggak lovable. Ketika kita nggak kudus. Ketika kita masih ada dalam kegelapan. Allah mengasihi kita. Dia nggak perlu alasan yang spesifik supaya bikin dia mengasihi kita. Dia nggak perlu melihat kita melakukan yang baik, baru Allah mengasihi kita. Dengar baik saudara, you and I good enough to be loved by God. Amen. Saudara dan saya cukup baik untuk dikasihi Allah di mata Tuhan. Tapi jangan salah mengerti bahwa kita hanya diam di situ. Kita perlu bangun karakter Kristus dalam hidup ini. Tetapi bukan untuk dikasihi Tuhan. Karena Kristus datang ke dunia ini saudara, itu bukan supaya Allah punya alasan untuk mengasihi. Yesus datang gitu ya di dunia ini bleng gitu. Dia mikir, oh kalau saya nggak mati, kalau saya nggak disalib, kalau saya nggak dipukul, nggak didudahi, maka manusia nggak bisa dikasihi Allah. Enggak saudara. Justru Kristus datang. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Kristus datang karena Allah mengasihi kita. Bukan karena supaya kita bisa dikasihi. Allah mengasihi kita sejak dulu. Sejak sudah lahir. Dia siapkan matahari dulu. Dia siapin bulan dulu. Dia siapin rumput dulu. Dia siapin segala sesuatunya. Saudara diciptakan sedemikian rupa. Pakai tangannya. Menghembuskan nafasnya sendiri kepada saudara. Sehingga saudara bisa menjadi manusia yang hidup. Dan saya hidup saat ini. Bayangkan saudara, kalau saudara diciptakannya tebulak-tebalik. Bayangkan kalau lubang hidung kita ngadepnya ke atas. Kepikir Tuhan ciptakan kita bleng. Terus hidung kita ke atas ngadepnya. Bagaimana kalau musim hujan? Toko payung laku. Yang kecil-kecil. Bayangkan saudara. Tapi Tuhan ciptakan kita sedemikian adanya. Dia sangat sayang sama kita. Kalaupun nanti lahir tidak sempurna, Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa menyempurnakan. Ada operasi plastik sekarang. Plastiknya bagus. Walmart. Sears. Operasi plastik. Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita baik saudara. Dia nggak perlu alasan. Dalam ayat berikutnya, coba lihat ayat ini, luar biasanya. Ulangan 7 ayat 7-8, dia bilang begini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepadamu mestinya. Bukan karena jumlah kita besar Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita punya titel Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita mungkin orang kaya Tuhan mengasihi kita. Bukan karena jumlahmu Tuhan mengasihi kita. Tapi karena memang Allah mengasihi kita. Dia gak bisa dipengaruhi saudara. Sering kan kalau kita berdoa mungkin kita bilang Tuhan, saya kan udah bikin ini itu buat gereja. Tuhan, saya udah kerjakan dari A sampai Z buat gereja. Kok Tuhan kelihatannya gak mengasihi saya? Seringkali kita berbicara dalam hidup ini, satu persatu dalam hidup ini kita mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Betul gak? Right? Seringkali kita dikondem dalam hidup ini. Kita bilang sama diri kita, oh kalau kamu gak melayani kamu dosa. Oh kalau kamu gak ini kamu dosa. Oh kalau kamu gak itu Tuhan gak sayang kamu. Masuk neraka loh.
Oh kalau kamu begini, wah jangan. Gak boleh, kamu harus. Sehingga kita hidup dalam hukum Taurat. Tema kita tahun ini adalah by God's grace we serve. Coba bilang sama-sama, 2, 3. By God's grace we serve. Bukan dengan hukum kita melayani Tuhan. Saudara ikut choir bukan untuk supaya dikasih Tuhan. Saudara melayani Tuhan jadi musik bukan supaya dikasih Tuhan. Saudara datang ke gereja tiap hari bukan karena supaya dikasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saudara. Dia nggak perlu alasan untuk mengasihi saudara. Satu hal yang betul-betul waktu saya baca ayat ini saudara, itu membuat saya berpikir 2 kali. Wow, kalau begitu luar biasa. Apakah kita kalau gitu Tuhan bisa benci kita? No. Nggak perlu. Kalau gitu saya nggak perlu bikin janji apapun supaya bisa dikasih Tuhan. Semua pada, oh ya. Kita nggak perlu bikin janji apapun sama Tuhan. Supaya untuk dikasihi. Tapi dengar baik begini saudara. Apa yang kita lakukan, kita datang ke gereja tiap minggu. Kita kasih persembahan rajin tiap minggu. Kita melayani dengan semangat. Bukan supaya kita dikasihi. Tapi dengar baik. Karena itu merupakan respon kita kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dikasihi oleh orang, saudara akan balas mengasihi, betul? Betul? Nggak mungkin kan saudara dikasih itu saudara colok matanya, kan nggak mungkin. Iya kan? Dulu, ya kan? Nggak mungkin kan kalau saudara diberikan sesuatu yang baik oleh orang lain terus saudara maki-maki orang itu, kan nggak mungkin. Kalau saudara baik kepada orang itu maka saudara dengan tendensi saudara akan bikin baik lagi sama orang tersebut, betul? Demikian juga dalam kehidupan Kristen. Kita melakukan apapun dalam hidup ini bukan supaya Allah mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan adalah respon kita kepada Tuhan karena kita merasakan kasih-Nya. Pertanyaannya sekarang adalah, do you experience God's love? Apakah saudara mengalami kasih Kristus dalam hidupmu? Karena Allah gak perlu alasan untuk dikasihi. Dia ciptakan baik. Satu kali ada anak sekolah minggu. Dia ngajar kecerdasan, mana anak sekolah minggu. Dia bilang begini, gurunya bilang, coba sebutkan apa penciptaan Tuhan yang menguntungkan makhluk hidup lainnya. Wah, gurunya bilang begitu, terus murid-muridnya bilang begini, oh saya bisa. Tuhan pertama-tama katanya, Tuhan tidak menciptakan macan dengan tanduk supaya tidak ngabisin kerbau sama sapi. Katanya, oh ya bagus, pinter. Terus dia bilang, oh saya bisa. Dia bilang gitu. Kenapa? Kucing. Dia takut air. Supaya apa? Supaya ikan gak habis. Coba kalau kucing bisa nyelam, bisa berenang, diving 10 menit, habis sudah ikan. Kita gak akan bisa makan tilapia goreng, gak bisa. Habis. Untung Tuhan ciptakan kucing takut air. Terus ada satu orang begini. Oh saya tahu. Saya paling benar nih. Kenapa? Tuhan tidak ciptakan gajah dengan sayap. Bingung. Kenapa emang? Kalau gajah dengan sayap, mencelok di mana? Di atap rumah saudara? Bisa rubuh rumahnya. Bersyukurlah karena gajah gak punya sayap. Banyak hal yang kita bisa pikirkan saudara, yang melihat bahwa kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan. Karena dia gak perlu alasan untuk mengasihi kita. Dia gak perlu alasan untuk memberi sesuatu buat saudara. Amin. Kita yang menahan apa yang ingin Tuhan beri. Bukan Tuhan yang menahan tangannya untuk memberi. Bukan Tuhan yang menahan tangannya untuk memberkati. Tapi kita yang menahan tangan Tuhan untuk tidak memberi. Untuk tidak memberkati. Yang kedua, apa sih yang menjadi alasan God of love? Yang kedua adalah kehadirannya, His presence means His love. Kehadirannya membuktikan kasihnya ada. Mana dia slide-nya? Belum. Nah,
Kehadiran Allah berarti kasih Allah. Allah adalah kasih. Coba buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Kalau God is love, berarti di mana Allah ada, di situ ada kasih. Apapun situasinya. Satu sifat Allah yang paling penting yang mesti kita ketahui hari ini adalah God is omnipresent. Dia maha hadir. Artinya dia ada dalam kehidupan saudara. Artinya dia ada dalam hati saudara. Kalau hati saudara ada Allah, berarti hati saudara ada kasih. Bisa mengerti maksud saya? Kalau di gereja ada Allah, berarti di gereja ada kasih. Kalau di cell group ada Allah, berarti cell group ada kasih. Dan dengar baik. Kalau di gereja tidak ada kasih, berarti di gereja tidak ada Allah. Kalau di gereja masih ada di mana Allah? Kalau di gereja masih ada gosip, di mana Allah? Kalau dalam cell groupmu tidak ada unity, di mana Allah dalam cell groupmu? Allah ada, kita yang menahan Tuhan untuk ada. Kalau saudara merasa kesal dalam hatimu, karena dalam kasih ada damai sejahtera, amin. Kalau saudara nggak merasa damai sejahtera, pertanyaannya bukannya kenapa Allah nggak berikan saya damai sejahtera? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan adalah di mana Allah sebenarnya dalam hidup saya? Apakah saya menahan Tuhan? Seringkali kita menyalahkan Tuhan, saudara. Seringkali kita bilang, Tuhan kenapa engkau mengasihi saya? Kenapa engkau nggak berikan damai sejahtera buat saya? Kenapa engkau berikan unity buat keluarga kami? Kenapa engkau nggak berikan ketenangan buat keluarga kami? Pertanyaannya bukan itu, saudara. Pertanyaan adalah, kenapa saya menahan Allah masuk dalam keluarga saya, dalam persekutuan saya, dalam lingkungan saya, dalam komunitas saya. Padahal Allah adalah kasih. Dan kalau ada Allah, pasti ada kasih. Wow. Mari kita balik pertanyaannya, saudara. Karena Allah ada di sini. Amin. Allah ada dalam sel grup saudara. Allah ada dalam gereja ICCC. Allah ada dalam keluarga saudara. Allah ada di dana saja dia mau. Tanyakan kepada diri kita. Apa kita membuka pintu hati kita buat keberadaan Allah dalam hidup kita? Apa kita sense itu? Apa kita sensitif itu? Waktu dia lahir, saudara, namanya aja Immanuel. Waktu Yesus lahir dalam dunia, namanya aja udah Immanuel. Namanya Immanuel artinya dia menyertai kita. Sampai akhir zaman, kekal, tidak berubah. Itu kasih Tuhan. Kalau Allah nggak berubah, Allah kekal, berarti ya kasihnya nggak berubah dan kekal, amin. Saya baru-baru ini berbicara sama anak Clay. Dikatakan di situ ada kalimat dalam satu ayat, saya lupa ayatnya, tentang with God. Arti with God itu dalam satu ayat itu, saya lupa ayatnya. Itu artinya bukannya that is impossible for man, tetapi it is possible with God. Itu kalimatnya. Kerjaan besar bagi manusia hal itu nggak mungkin, tapi bagi Allah hal itu mungkin. Dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan with man it is impossible, but with God it is possible. Dalam bahasa aslinya bilang begini, kalau cuma kerjain sama-sama bareng manusia, itu impossible, tidak mungkin. Tetapi kalau kerja bareng-bareng sama Tuhan, itu mungkin. Jadi artinya with God bukan cuma Tuhan yang mampu, tapi kita bersama Tuhan, kita mampu. Seperti Filipi katakan, apa? I can do all things through Christ that strengthens me. Kita bisa lakukan segalanya karena Allah ada di situ, Allah hadir di situ. Dia Immanuel, kekuatan kasihnya itu unlimited, nggak bisa dipahami.
Nggak bisa dilihat lagi, nggak bisa dilihat ujungnya lagi. Itu kasih Tuhan, saudara. Karena itu kita mesti mengerti bahwa His presence means His love. Kehadiran Allah dalam gereja ini, itu berarti ada kasih dalam gereja itu. Kalau suami istri bertengkar terus di rumah, istrinya ngoceh terus, suaminya ngoceh terus, wah bertengkar. Sampai ikutan masing-masing les, yang satu les karate, yang satu jujitsu. Supaya siapa yang menang di keluarga. Berkelahi terus di rumah. Di mana Allah sebenarnya? Karena God is love. Kau dalam kantormu ribut terus dengan anak buahmu. God is love. Kalau saudara dalam kelompok saudara, komunitas Kristen saudara, di gereja ini, ribut terus. Where is God? Karena itu camkan ini saudara. Allah adalah kasih. Before we show love to others, we need to see His love first. We need to experience His love first. Because God is love. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Enggak perlu alasan buat Tuhan untuk mengasihi kita. His presence means His love. Yang ketiga, His love means His sacrifice. Lihat Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan begini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasanya saya udah pernah ngomong begini. Kata memberikan, kata mengaruniakan dalam Yohanes 3 ayat 16, itu bukan arti cuman memberikan. Seperti saya misalnya punya Alkitab, saya berikan kepada Koganter, itu artinya saya memberikan Alkitab ini. Right? Jangan diambil satu-satunya. Ini Alkitab saya. Saya beli dari toko, apa sekarang nggak ada ya toko itu. Spillman. Saya beli baru nih. Jangan lihat robeknya, baru. Saya kasih sama Koganter. Oke, saya memberi artinya. Right? Bisa mengerti? Saya memberi. Tapi kalau lihat ini punya saya yang paling saya sayang. Tidak ada duanya Alkitab yang saya punya. Right? Tapi saya mempersembahkan buat Koganter. Can you see the difference? Nah, kata memberikan, mengaruniakan, itu Allah mempersembahkan Kristus buat manusia. Saya ambil lagi. Kadang-kadang kita cuma memberikan satu arti sangat sempit kepada Allah memberikan anaknya. Karena kata yang digunakan untuk mengaruniakan, itu bukan kata aslinya, itu bukan dipakai waktu kalau bahasa Yunaninya mengatakan memberikan makan, memberikan pakaian. Bukan, kata yang digunakan adalah kata waktu kalau di perjanjian lama, kata arti mempersembahkan kepada Tuhan. Can you imagine God, Almighty God, Allah yang perkasa, punya satu yang disayang, Dia mempersembahkan kepada manusia. Untuk apa? Supaya kasih itu ada di tengah-tengah saudara. Kasih means sacrifice. Saya ambil lagi. Wow. Haleluya. Sering kita selalu memandang bahwa kita selamatkan karena Kristus, betul? By grace we serve. Oh kasih Tuhan, oh kasih Tuhan. Tapi kita nggak pernah berpikir betapa beratnya, betapa sacrifice-nya sangat luar biasa yang Tuhan harus lakukan waktu Dia menyerahkan Yesus buat manusia. Kasih Allah luar biasa, saudara. His love mean His sacrifice. Kasihnya berarti pengorbanannya. Karena satu kualitas dari kasih itu giving, memberi. Tapi kata memberi ini yang saya bilang tadi. Kalau saudara punya sesuatu yang udah mau dibuang, dikasih ke orang,
Itu giving biasa, saudara. Itu bukan sacrifice. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kata memberikan nyawanya itu bukan memberi. Oh, ini gue beri nyawa gue. Gue punya 7. Bukan. Artinya memberikan nyawanya, mati. Mati, ti. Dead, up. Kalau orang Sunda bilang. Nyawanya up. Selesai. Memberikan nyawanya buat sahabatnya. Berarti saya nggak punya lagi. Habis. Itu sacrifice. Kalau saudara cuma memberikan sisa, itu bukan sacrifice. Itu giving biasa. Dalam perjanjian lama dikatakan gini, aku enggak membutuhkan segala sesuatu yang namanya giving. No. Saya perlu ucapan syukur bagiku, Tuhan bilang. Karena itu saudara, kita mesti mengerti betul bahwa kasih Allah kepada manusia itu berarti pengorbanannya yang luar biasa. Bahkan dia sudah mau berkorban sebelum kita realize that we need His love. Sebelum kita mengerti, menyadari bahwa kita perlu kasih Tuhan. Sebelum kita tahu kita perlu kasihnya, Tuhan udah sacrifice Yesus. Tuhan sudah berikan Yesus buat kita. Dan dengar baik saudara, pada saat melihat saudara dan saya orang yang berdosa, orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah waktu itu, right? Dia bukan lihat kita orang yang berdosa loh. Coba kita buka 1 Yohanes 4, 9, 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maksudnya begini. Waktu saya melihat Koganter, right? Kalau saya melihat Koganter, saya lihat Koganter, oh Koganter itu bajunya hitam, mukanya ganteng waktu ulang tahun. Ya, enggak sekarang juga. Ya kan? Terus pakai kacamata, bawa Alkitab, pegang pulpen, ya kan? Luar biasa. Kok ganteng, lihat dari sisi sini tetap ganteng. Dari sini tetap ganteng. Apalagi kalau senyum dong. Nah, gitu. Ganteng. Saya melihat kok ganteng. Pakai baju hitam, bagus. Luar biasa. Right? Saya melihat kok ganteng dari luar kan? Tapi saya nggak pernah sebutkan, kok ganteng lagi kenapa dalam hatinya. Tapi waktu Yesus datang untuk sacrifice his life, dia nggak lihat kok ganteng pakai baju hitam ganteng begini begitu, enggak. Dia lihat apa? He is the one that I love. Bisa mengerti maksud saya? Waktu Tuhan datang buat saudara, dia nggak pandang saudara sebagai sinner. Dia pandang saudara sebagai seorang yang perlu dikasihi. Ada perbedaan besar saudara. Kalau dia pandang kita sebagai sinner, yang datang bukan salvation, yang datang judgment. Yang datang kematian. Tapi untungnya puji Tuhan, dia nggak datang dengan condemnation. Dia datang dengan salvation. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah kasih itu. Allah mengasihi kita. Dan mengirim anaknya buat kita. Kenapa dia pandang we need to be rescued. Kita perlu ditolong. Karena Allah mengasihi kita. Puji Tuhan kalau Tuhan datang sebagai Raja Hakim, bagaimana? Bagaimana kalau Yesus lahir namanya bukan Immanuel. Namanya Hakim Yesus, bagaimana? Bagaimana kalau dia datang dengan baju bukan sebagai yang di kandang domba. Dia lahir di tengah-tengah seorang hakim. Dan dia datang di tengah umat-umatnya dan dia bilang begini. Semua kamu orang berdosa, masuk neraka. Terus pergi. Saya bayangkan itu. Tapi puji Tuhan, dia datang di kandang domba. Karena begitu besar kasih Allah. Dan waktu dia lahir, dia bilang, my name is Emmanuel. Aku menyertai kamu. Dan waktu dia mengajar, dia bilang, seperti Bapa mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu.
Ini kebenaran ini saudara, kita mesti paham betul-betul. Bahwa kasihnya itu berarti sacrifice-nya. Dia nggak condemn saudara. Dia mengasihi saudara. Karena dia God of love. God is love. Saudara yang kekasih, Yesus dikirim dunia ini sebagai bukti. Sebagai bukti. Minta slide berikutnya coba. Dikatakan begini. Oh, berikutnya. Next. Nah, Yesus itu adalah bukti kasih Allah. Karena itu saudara, dikatakan di dalam, coba kita lihat Efesus 3 ayat 16 ayat 19. Naik ke atas ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menugah kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Dengar baik begini ya. Next. Next yang tadi, slide yang tadi. Ya. Yesus adalah bukti kasih supaya apa? Supaya kita bisa berakar dan kuat. Nah, dalam bahasa Indonesia kadang-kadang artinya jadi membingungkan. Coba saya buka lagi ya, lebih gampang. Dalam Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 dia bilang begini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menugah kamu oleh rohmu dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Waktu baca itu lebih banyak ke arah kitanya kan. Kamu berakar dan diam di dalam kasih. Dikatakan begitu kan. Mana dia? Ayat yang ke-17. Berakar dan berdasar dalam kasih. Kitanya kamu berakar berdasar. Sebenarnya kalau kita lihat bahasa aslinya lagi, kalimatnya agak slightly berubah subjeknya. Maksudnya begini, karena kamu sudah punya iman dalam Kristus, yang datang ke dalam dunia dan tinggal sama-sama kamu, maka kasih Kristus itu tinggal dalam kamu, berakar dalam kamu, dan kamu hidupmu itu berdasar pada kasih itu. Jadi objeknya itu bukan kamunya, tapi kasihnya dalam ayat ini. Jadi biasanya yang Tuhan bilang begini, waktu kamu kenal Kristus, Kristus investasikan kasih dalam hidupmu, maka kasih itu akan berakar dalam kamu, kasih itu akan menjadi dasar buat kamu hidup di dalam iman dalam Kristus Yesus. Ayat selanjutnya bilang begini, ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, karena kasih itu berakar. Maka dia berdoa kepada semua orang kudus supaya apa? Kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Baik kepada diagram tadi. Dikatakan begini. Jadi bukan sebelumnya. Ya, Yesus adalah bukti kasih. Dan kasih itu berakar dan menjadi kuat. Sehingga manusia bisa memahami kasih Tuhan. Next. Begitu memahami kasih Tuhan, maka kita bisa memahami kepenuhan Allah. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita memahami kasih, berarti kita memahami Allah. Bisa mengerti maksud saya? Dan ini kesimpulannya dari ayat ini. Next one. We need love to understand love. Coba pahami ini saudara. Kita perlu kasih untuk bisa mengerti kasih. Saya agak serius sedikit minggu ini karena saya perlu karena dasar kita untuk bergerak dalam sebuah gereja bukan program. Dasar kita bergerak dalam satu gereja itu bukan kekuatan saudara dan saya. Dasar kita bergerak dalam satu gereja, adakah Allah dalam gereja ini? Adakah kasih dalam gereja ini? Itu yang menjadi motor untuk kita bergerak ke masa depan. Bukan ability saudara, bukan ability saya, bukan kemampuan saya, bukan kepandaian saya, bukan kepandaian saudara, bukan kepandaian saudara dalam mengelola segala sesuatu. Tapi kalau ada kasih, di situ ada Allah. Dan kalau Allah sudah bekerja, tidak ada yang dapat menahan rencana Dia. Amin.
Jadi untuk mengerti kasih itu, kita perlu kasih itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti Allah kalau kita nggak punya kasih? Basically begitu bilangnya. Bagaimana kalau kita bisa mengerti Allah kalau dalam kepikiran kita masih banyak hal negatif? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan kalau dalam pikiran kita banyak hal-hal yang buruk yang masih kita pikirkan? Karena kasih tidak pernah condemn. Kasih selalu mengangkat. Haleluya. Mulai sekarang saya ingin mengajak seluruh jemaat ICC. Mau di Ann Arbor, mau di RCC, mau di ICC. Jangan pernah berpikir lain kecuali mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu saudara, saya ingin khotbah hari ini tentang ini. You cannot show your love to others before you understand it. Before you understand what is love all about. Sebelum saudara mengerti kasih itu apa sebenarnya, jangan harap saudara bisa show your love to others. No, no way. Impossible. Kenapa? To understand love, you need love itself. Saudara mau mengasihi orang, saudara perlu kasih sendiri. Saya ingin minta satu hal sebelum saya tutup. Gak perlu senyum, gak perlu jabat tangan, gak perlu apapun. Lihat sebelahnya, liatin aja. Nah, liatin. Yang serius, sebelah kiri, kanan, liatin. Oke, sudah? Apakah kita bisa melihat teman sebelah kita seperti Tuhan melihat kita? Pertanyaan saudara, nggak usah dijawab, nggak usah ngacung, nggak usah. Pertanyaan aja untuk dijawab. Sekali lagi ya, lihat coba kiri kanannya. Yang serius lihatnya, mendelikin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sudah? Pertanyaan buat saudara, can you love him? Can you love them like Jesus loves you? Dia nggak condemn, dia nggak lihat a sinner, dia lihat someone that he loves. Pada saat saya melayani homeless, ya karena kebetulan di Indonesia saya banyak pelayanan homeless. Satu hal yang saya belajar dan saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita melihat mereka, saya bilang sama teman-teman usaha pelayanan, saya bilang, jangan lihat mereka itu sebagai seorang yang miskin, yang kelaparan, yang gak punya aturan, yang males. Jangan lihat. Waktu kita masuk ke taman, kita lihat 200 orang kumpul nungguin kita untuk ngasih roti, untuk ngasih pakaian, untuk ngajar baca tulis. Jangan lihat mereka butuh itunya. Nomor satu yang kau harus pikirkan mereka berjalan ke taman itu. Kau harus tahu, Yesus loves them. Dan itu yang membuat motivasi anak-anak sampai hari ini. Tetap bertahan di taman walaupun banyak gangguan saudara. Walaupun diancam mau dibunuh, walaupun diancam untuk dibubarin sama DPR, walaupun di apapun mereka tetap maju sampai sekarang dan saya bangga dengan mereka. Karena apa? Karena mereka punya kasih menjadi motor dalam kehidupan mereka. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Where is your love? Where is your love? God of love. God of love. God is love. Mari kita mau undang Tuhan untuk kembali bertahta dalam hidupmu. Kita mau ajak Yesus untuk menjadi fokus kita dalam menjelang hari depan di ICC. Amin. Jangan lihat orang lain, tapi lihat apa rencana Tuhan buat kita di tempat ini. Dia mengasihi kita. Tundukkan kepala saudara, saya minta pemusik untuk maju dan singer. Kita nyanyikan pujian ini yang katakan the power of love. Kita mau minta Tuhan, hold me close Lord into your embrace. Peluk saya Tuhan dalam kasih-Mu.